Ini majelis paling kacau di dunia. Majelis itu manusia jelmaan iblis yang tukang merongrong masyarakat, bikin fatwa tidak produktif, bikin fatwa, bikin gaduh, bikin kacau. Ulama-ulama ini tukang tipu. Lihat saja mukanya Anwar Ngabas itu. Itu penipu besar. Majelis ulama ini harus dibubarkan karena bikin gaduh masyarakat. Kalau bisa didapatkan buaya, makan itu buaya. Yang kedua, semua makanan halal. Halal. Disembeleka, tidak disembeleka. Yang penting segar. Yang penting kamu suka. Nggak ada halal, nggak ada haram. Hantam. Kasih tahu itu majelis ulama OON itu. Ya. Tetapi kalau di Bang Mamat ajarannya, barang siapa yang makan babi, saya memang nggak langsung komentar bikin orang marah. Kalau begini-begini saya harus lihat firman Tuhan dulu. Ini Bang Maman ini sok tahu. Ya, sok ngerti. Maksudnya makan daging rendang babi tadi. Mungkin kalau dikasih rendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah cuplikan video dari Saifuddin Ibrahim ya, yang mana di sini dia menghina atau melecehkan Majelis Ulama Indonesia secara terang-terangan ya. Nah, jadi di sini Saifuddin Ibrahim ini membuat video atau memberikan komentar ya yang berisi penghinaan serta pelecehan terhadap MUI itu berdasarkan ada beberapa waktu yang lalu yang mana sempat viral di media sosial dan media massa ya, perihal ada satu restoran yang membuat menu masakan rendang yang merupakan masakan khas Minang ya, tetapi restoran tersebut menggunakan bahan dari daging babi ya. Nah, dengan hal tersebut maka kemudian Wakil Ketua MUI yaitu Dr. Anwar Abbas memberikan respon serta meminta kepada pihak yang berwenang untuk mengusut permasalahan tersebut ya, karena itu sudah melukai atau menyakiti perasaan dari masyarakat Minangkabau tentunya. Nah, kemudian Saifuddin Ibrahim ini mengomentari pernyataan dari wakil ketua MUI tersebut dengan mengutip tulisan di Bible guna mendukung atau menghalalkan daging babi untuk dikonsumsi ya. Nah, liciknya Saifuddin Ibrahim ini ketika mengutip ayat tulisan-tulisan di Bible tersebut, dia tidak ada membacakan tentang larangan untuk makan daging babi ya yang diharamkan, dan itu tertulis jelas di dalam Bible itu sendiri. Nah, kemudian yang menarik adalah ketika dia banyak mengutip tulisan di Bible yang menghalalkan babi,
dan ternyata dia mengakui bahwa yang keluar dari mulut dia sendiri itu adalah haram. Jadi bisa disimpulkan apapun yang dikatakan Saifuddin Ibrahim di semua videonya itu adalah perkataan haram semua ya, karena memang kita bisa buktikan isinya sangat banyak melecehkan baik perorangan, instansi ataupun organisasi lainnya. Nah, bagaimana cuplikan videonya kita akan simak terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan coba memberikan tanggapan serta komentar terhadap videonya tersebut. Tapi kita nonton dulu ya videonya, beritanya. Di Kompas Petang, Saudara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menilai perbuatan penjual rendang babi yang viral beberapa waktu lalu merendahkan dan dinilai melecehkan budaya masyarakat Sumatera Barat. MUI meminta pihak kepolisian menindak tegas pelaku menyangkut pelecehan kepada adat dan ajaran agama. Jadi perbuatan ini jelas sangat menyinggung hati orang Minangkabau atau orang Sumatera Barat. Oleh karena itu, saya menghimbau pihak kepolisian untuk menindak yang bersangkutan. Jangan sampai hal ini akan membuat melebar sehingga akan menimbulkan kegaduhan yang tidak kita inginkan. Masih bersama kami, Teddy Gusnaidi, Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Gaduh Garuda. apanya? Siapa yang bikin gaduh? Semua majelis ulama itu tukang bikin gaduh, tukang bikin kacau. Bikin fatwa ngaco, cocok. Ini majelis paling kacau di dunia. Majelis itu manusia jelmaan iblis yang tukang merongrong masyarakat. Bikin fatwa tidak produktif, bikin fatwa, bikin gaduh, bikin kacau. Dia bikin kacau sambil menipu. Ulama-ulama ini tukang tipu. Lihat saja mukanya Anwar Ngabbas itu. Itu penipu besar. Itu ada yang disembunyikan oleh dia. Satu masalah radikalisme, dia simpan. Orang-orang MUI itu terlibat dengan radikalisme. Kemudian dia juga membuat stiker halal, sertifikasi halal, ini halal, ini halal. Kulkas aja ditulis halal. Apa urusannya? Orang itu teknologi bukan buatan orang Islam. Itu semua teknologi buatan kafir semua. Kok tiba-tiba lu bilang halal haram? Kamu mau melakukan penelitian dari kulkas itu, bahannya dari mana? Ya, halal semua. Apanya yang halal? Ini sampai kacamata saya pesan. Saya pesan kacamata dari Indonesia karena ukurannya susah didapat di Amerika. Nih, ini label MUI, Majelis Ulama Indonesia. Lah apa urusannya dengan Majelis Ulama bikin sertifikasi halal untuk kacamata mata ini? Ini memang ngawur. Bangsa yang tertipu oleh agama, bangsa kesurupan massal oleh agama. Lalu semua kamu bikin sertifikat halal untuk makan, minum, itu yang bikin orang Kristen semua, kok orang Islam kagak. Oke lah kalau untuk Padang, nasi Padang, Muslim. Tapi boleh dong orang Kristen masak rendang dari babi, tapi masakan bumbu Padang.
bumbunya bumbu Padang. Itu nggak dosa. Dan orang cari makan kok. Orang cari makan. Apa urusannya majelis ulama ini ya? Makin ngawur ini majelis. Manusia jelman blis. Ini nih, aneh. Apakah majelis ulama melakukan penelitian bahwa di dalam plastik ini ada mengandung daging babi begitu? Atau orang yang memegangnya pernah makan babi begitu? Ya, nggak masuk akal ini majelis. Saya sudah berulang kali, majelis ulama ini harus dibubarkan karena bikin gaduh masyarakat. Nggak diperlukan di masyarakat. Nggak diperlukan. Apa? Sama saja dengan PGI. Bubarkan saja itu. Biarkan saja gereja berdiri sendiri. Majelis ulama juga nggak jelas. Memang Anwar Abbas ini senior saya di Muhammadiyah. Dia masuk jadi pimpinan majelis ulama. Orang nggak jelas, ya. Lama saya ngomel. Saya akan berbicara firman Tuhan mengenai prinsip makanan di dalam Alkitab. Ada dua makanan di dalam Alkitab, itu makanan rohani dan makanan jasmani. Makanan rohani adalah makanan yang dinikmati oleh roh kita, oleh jiwa kita, sehingga menimbulkan dari berangasan, dari preman menjadi orang baik. Dari orang yang jahat menjadi orang baik oleh karena firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal, kata Yesus kepada muridnya. Yohanes 5 ayat 6, Yohanes 6 ayat 58, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Apa? Firman Tuhan. Yaitu kata-kata yang mengubah hidup kita. Itulah makanan rohani. 1 Korintus 3 ayat 3, 1 Korintus 10 ayat 3 sampai 4, mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi kita masukkan Yesus di dalam hidup kita, maka kita akan berubah luar biasa menjadi batu karang iman. Nah, itu makanan rohani namanya, yaitu kata-kata nasihat dan keajaiban mukjizat di dalamnya, itulah makanan rohani. Yang kedua adalah makanan jasmani. Makanan jasmani ini memang diatur di dalam perjanjian lama, tetapi di dalam perjanjian baru prinsipnya satu. Prinsip makan, jangan ribut masalah makan. Lukas 12 ayat 29 sampai 30, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Silakan makan. Jangan ribut. Makan apa? Yang bisa dimakan. Bukan makanan yang menyusahkan. Apalagi kita harus berperang melawan buaya. Karena mau makan buaya. Nggak usah ribut. Tetapi kalau bisa didapatkan buaya, makan itu buaya.
Yang kedua, semua makanan halal. Halal. 2 Korintus 10 ayat 27, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, jadi kalau kamu diundang oleh orang muslim, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Makan saja. Disembelih tidak disembelih, yang penting segar. Yang penting kamu suka. Apalagi makan prasmanan. Wah, ini apa ya? Ini apa? Makan. Orang Kristen harus makan apa saja. Nggak ada halal, nggak ada haram. Hantam. Kalau orang Cina yang masak, hauce. Kalau orang Jawa yang masak, henak. Apaan urusan makan ribut? Semua makanan halal. 1 Timotius 4 ayat 4-5. Demikian. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, ini yang penting. Di mana-mana orang Kristen kalau makan ya doa dulu. Gitu. Jangan langsung makan. Kalau tukang masak ya dia sudah doa mulai bekerja memasaknya itu in the name of Christ. Jadi untuk mencicipi terus akhirnya dia sudah kenyang duluan karena cicipannya itu. Semua makanan halal. Kasih tahu itu Majelis Ulama OON itu, ya. Senior saya Anwar Abbas. Jadi dia sering nyinggung-nyinggung saya itu karena dia kesal sama saya. Saya selalu bilang agar ini MUI itu di Israel aja. Majelis Ulama Israel. Imamat 21 ayat 8. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Nah loh, jadi makanan ini yang penting hidupmu berkenan kepada Tuhan. Ya, kepada Dia, maka kita harus menjadi enak, nyaman. Prinsip yang ketiga, makanan secukupnya. Makanlah secukupnya. Matius 6 ayat 11, berikanlah kami makanan pada hari ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Nggak boleh kelebihan. Nggak boleh berlebihan. Kalau kamu diundang di jamuan makan, tahan nafsumu. Kalau tidak, taruh pisau di lehermu. Karena makanan enak semua. Ya, itu jamuan kayak begitu boleh. Ya. Jadi itu prinsip yang ketiga. Secukupnya. Jangan makan sampai mabok. Raja Bima itu dia makan karena ada enaknya. Belum dihabisin. Setelah selesai makan, dia muntahin lagi. Makan lagi, dimuntahin lagi. Itu Raja Bima. Dulu. 4. Prinsip yang keempat. Makan tidak membawa apa-apa. Maksudnya gara-gara makanan masuk neraka. Oh, tidak ada urusan.
Tetapi kalau di Bang Mamat ajarannya, barang siapa yang makan babi, masuk neraka 40 tahun. Oh, aneh. 1 Korintus 8 ayat 8, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Itu prinsip yang keempat. Makanan tidak berpengaruh masuk surga atau tidak. Roma 14 ayat 2, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Silakan makan daging, boleh. Apa saja makan. Jadi Alkitab ini gampang sekali, enak, sederhana. Zakaria 7 ayat 6, dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Halo? Tepuk tangan dulu untuk firman Tuhan. Saya memang nggak langsung komentar bikin orang marah. Kalau begini-begini saya harus lihat firman Tuhan dulu. 1 Korintus 10 ayat 30. Kalau kamu mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan? Yang atasnya aku mengucap syukur. Yang atasnya aku berdoa karena makanan itu supaya dikuduskan dalam nama Yesus Kristus. Ini luar biasa ini ya. Ini Bang Maman ini sok tahu. Ya. Sok ngerti. Kalau saya ngomong kasar juga, sebenarnya ya memberikan pendidikan, mengedukasi masyarakat Indonesia supaya tidak ribut masalah makanan. Maka saya keluarin ini rahasia saya. Prinsip yang kelima, makanan rohani menurut Kristen Alkitab. Prinsip yang kelima, jangan saling menghina karena urusan makanan. Roma 14 ayat 3, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Istri saya sampai sekarang belum mau makan babi. Maksudnya makan daging rendang babi tadi. Mungkin kalau dikasih rendang, babi itu pasti, wah ini rahasia nih ya. Nanti saya akan bawa ke Jakarta supaya makan rendang, tapi babi. Rasain loh, aduh. Nah, kalau kita lihat dari wajah Saifuddin ini aja ya, sepertinya dia memang tukang tipu ya, dan juga tukang fitnah serta tukang hujat ya. Terbukti apa yang dilakukannya sehingga dia harus kabur ke luar negeri, ke negeri orang ya. Nah, tetapi yang perlu kita tanggapi di sini, yang pertama adalah tentang kasus yang beberapa waktu yang lalu perihal ada masakan rendang yang menggunakan bahan babi ya. Kemudian itu dikatakan oleh Wakil Ketua MUI itu sudah membuat tersinggung atau menyakiti perasaan masyarakat Sumatera Barat, khususnya Minangkabau ya. Karena dalam hal ini memang secara umum tidak ada larangan ya bagi siapa saja untuk membuat masakan apa saja ya sesuai selera mereka. Tetapi perlu yang kita ingat, kita adalah orang Timur, orang Indonesia yang mempunyai budaya ya, adat istiadat yang mesti
kita hargai dan hormati, walaupun itu tidak tertulis secara hukum ya. Namun apabila hal tersebut sudah menjadi adat istiadat dan bagian dari budaya yang turun temurun, maka apabila ada orang lain yang melakukannya di luar kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar tersebut, maka itu dianggap suatu kesalahan dan otomatis akan menyinggung perasaan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, perihal Saifuddin ini menyebut daging babi itu diperbolehkan atau halal untuk dikonsumsi ya, dengan menyertakan mengambil tulisan di Bible untuk menghalalkan daging babi tersebut. Nah, disinilah justru apa yang disampaikannya itu menampar mukanya sendiri ya, dan sekaligus membuktikan dia ini adalah penipu, orang yang licik ya, karena sebanyak tulisan-tulisan Bible yang disebutkannya tadi, beberapa tulisan itu dia tidak ada menyebutkan tulisan yang jelas-jelas melarang ya atau mengharamkan makan daging babi, yaitu di Imamat 11 nomor 7 dan 8 ya, yang bunyinya sangat jelas ya. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Kemudian nomor 8-nya, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Jadi sangat jelas sekali bahwa babi tersebut diharamkan di dalam Bible, di Imamat 11, 7 dan 8 ya. Jangankan untuk memakannya, untuk menyentuhnya saja itu udah haram. Itu kata Bible sendiri ya. Nah, kemudian Saifuddin ini di judul videonya menyebut bahwa semua makanan itu halal termasuk babi, yang haram adalah yang keluar dari mulut. Nah, kalau seperti itu artinya apapun yang diucapkan, dikatakan oleh Saifuddin ini itu adalah haram semua ya. Dan memang kalau kita perhatikan betul juga, karena sepanjang dia kabur ke luar negeri dan membuat video, isinya semua hanyalah fitnahan, hujatan, serta melecehkan ya, baik orang perorangan ataupun organisasi dan instansi lainnya. Jadi sebenarnya jelas Bible sendiri itu mengharamkan mengkonsumsi babi ya, berdasarkan Imamat 11 nomor 7 dan 8 tadi. Kemudian kalau kita lihat juga berdasarkan kitab suci Al-Quran yang memang itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bisa kita lihat mengenai hal ini, itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 173 ya, yang bunyinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Nah, juga bisa kita lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 3 ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dan menjelaskan sejelas-jelasnya untuk kita mengenai makanan yang diperbolehkan dan diharamkan. Di dalam Al-Maidah ini yang bunyinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan yang fasik.
pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau kita cermati ayat tadi, disitulah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta ya, yang Maha mengetahui. Begitu indahnya ayat ini yang diperuntukkan kepada manusia ya, supaya manusia tersebut menjadi makhluk yang mulia, seperti halnya Nabi Adam yang merupakan makhluk yang mulia dari sekian banyaknya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia adalah makhluk yang mulia. Nah, jadi berangkat dari ayat tersebutlah makanya Allah Subhanahu wa taala ada membolehkan dan mengharamkan makanan untuk manusia ya, karena dasar tadi Nabi Adam diciptakan sebagai khalifah, sebagai makhluk yang mulia di antara sekian banyaknya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu harus menjaga kehormatannya, termasuk di sini adalah makanan ya. Memang betul seperti dikatakan Saifuddin tadi, bahwa segala yang diciptakan tersebut apa yang bisa dimakan betul boleh dimakan, tetapi karena kita adalah makhluk yang mulia, yang terhormat, maka kita harus tahu batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan memposisikan atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, karena memang sudah ada makanan yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah letak keindahan ajaran Islam ya, dalam soal makanan. Artinya bukan dilarang, tetapi itu untuk memposisikan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia, yang terhormat ya, karena memang dibandingkan dengan makhluk lain seperti malaikat, setan, jin, dedemit dan lain sebagainya, manusia adalah yang paling mulia. Jadi apabila kita memang merasa manusia yang mulia, yang terhormat, maka kita akan berhenti atau stop memakan makanan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta yang maha mengetahui segala sesuatunya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Jadi pernyataan dari Saifuddin Ibrahim itu justru menampar mukanya sendiri ya, tentang perihal makanan. Dan satu lagi tadi dia bermain curang, mengutip Bible untuk mendukung atau menghalalkan babi, sementara Bible yang menyatakan atau melarang makan babi itu tidak dikutipnya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.